Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Widya Hestina. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai diabetes mellitus. Lalu, apa yang dimaksud dengan diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau DM yang juga dikenal di Indonesia dengan istilah penyakit kencing manis adalah kelainan metabolik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kurangnya insulin atau ketidakmampuan tubuh untuk memanfaatkan insulin atau insulin resisten yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Selanjutnya, tanda-tanda dan gejala dari diabetes adalah: yang pertama, selalu merasa haus. Yang kedua, pandangan buram. Yang ketiga adalah sering buang air kecil. Yang keempat, selalu merasa lapar. Yang kelima, kesemutan atau mati rasa. Dan yang terakhir, berat badan turun drastis. Selanjutnya, apakah yang harus dilakukan agar terhindar dari diabetes mellitus? Yang pertama, mengonsumsi obat secara teratur sesuai petunjuk dokter. Yang kedua, mengikuti edukasi penyuluhan dan konseling gizi secara berkelanjutan. Yang ketiga, mengecek kadar glukosa darah secara berkala, bertujuan agar diabetes mampu mandiri dalam mengontrol kadar glukosa darah. Selanjutnya, tipe penyakit diabetes mellitus. Tipe 1 dikenal dengan diabetes tergantung insulin, penderita sekitar 5-10%. Tipe 2, diabetes tidak tergantung insulin, penderita sekitar 90-95%. Dan tipe lain yaitu disebabkan karena genetik, antibodi, obat, infeksi, sindroma, penyakit pankreas, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor resiko diabetes mellitus. Yang pertama, obesitas atau kegemukan. Yang kedua, hipertensi. Yang ketiga, umur. Yang keempat, faktor genetik dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimanakah cara mencegah penyakit diabetes mellitus? Nah, yang pertama adalah dengan mengurangi asupan gula. Yang kedua, menjadikan air putih sebagai minuman utama. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Yang keempat, menghindari atau mengurangi karbohidrat sederhana. Yang kelima, menjaga berat badan. Dan yang terakhir, kurangi konsumsi makanan instan. Selanjutnya, berdasarkan berita yang beredar di masyarakat bahwasanya penyebab utama diabetes adalah nasi putih. Apakah itu benar adanya? Jawabannya adalah benar, karena nasi putih sendiri termasuk dalam makanan dengan indeks glikemik tinggi. Setelah mengkonsumsinya, kadar gula darah bisa saja melonjak naik. Jika tubuh tidak segera mengolahnya sebagai sumber energi, hal ini dapat menjadi pemicu penyakit diabetes. Dalam secangkir nasi putih mengandung 44,5 gram karbohidrat, dapat memicu penumpukan lemak dalam tubuh. Mitos yang kedua adalah, apakah benar jika orang yang mengalami diabetes mellitus tidak boleh memakan gula sama sekali? Jawabannya adalah tidak. Faktanya, orang yang mengalami diabetes masih boleh makan makanan manis, tetapi dengan pilihan dan takaran yang terukur. Utamakan makanan sehat yang tidak diproses dan dengan porsi yang terukur. Mitos yang ketiga adalah, apabila orang tuanya mengalami diabetes, otomatis anaknya juga akan mengalami diabetes. Apakah itu benar? Jawabannya adalah tidak. Pasalnya, walaupun Anda memiliki orang tua dengan diabetes, Anda tidak akan mengalami hal yang sama. Menurut berbagai penelitian, faktanya diabetes dapat dicegah. Cara mencegah diabetes bisa dilakukan dengan pola hidup sehat, rutin olahraga, dan menjaga berat badan ideal. Cara tersebut efektif dalam menurunkan risiko terjadinya diabetes. Baiklah, itulah materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.